sahabat rumah belajar, yang juga dari Pusdatin. Mungkin beberapa kali ketemu di virtual. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi dengan Pak Dr. Purwanto juga. Pak Dokter sehat. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan berkah atau pahala bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah mendengar pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Balai Radio dan oleh PTP atau oleh koordinator yang dari Pusdatin. Mungkin saya ada beberapa hal yang akan disampaikan tanpa memakai slide, akan tetapi ini mungkin sudah banyak didengar oleh Bapak Ibu terkait tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan nanti juga sedikit membahas tentang kebijakan LPMP NTB. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pandemik ini yaitu tetap masih melaksanakan pembelajaran atau jarak jauh, dan atau mungkin yang diutamakan adalah keselamatan siswa dan kesehatan siswa serta peserta didik dan masyarakat. Itu yang paling utama. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait tentang 4 SKB 4 Menteri, tentunya ini juga sudah mengetahui, akan tapi mungkin perkembangan terakhir untuk Nusa Tenggara Barat, yaitu beberapa di kabupaten kota sudah zonanya sudah berubah menjadi kuning dari orange. Tentunya ini kebijakan SKB 4 Menteri ini bahwa di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Ada sekitar secara nasional 52% untuk zona hijau dan kuning. Kan tetapi masih ada zona orange dan merah sekitar 48%. Ini pembelajaran dilakukan secara daring. Tentunya ini mohon maaf Bapak Kepala, suaranya mute ini Pak. Bapak Kepala LPMP, Pak Mustari, suaranya ini. Suaranya Pak Mustari ini kedengaran. Akan rekomendasikan terus lanjut untuk simulasi. Nah ini kemarin kami dapat semua terkait tentang apakah simulasi diteruskan atau tidak. Rekomendasi dari semua dinas provinsi, terutama untuk pendidikan menengah, dilanjutkan untuk melaksanakan simulasi pembelajaran. Tetapi untuk zona kuning minggu depan mungkin sudah akan dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah ini sesuai dengan SKB 4 Menteri, sehingga minggu depan sudah akan dilakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan protokol kesehatan. Ini sudah dipersiapkan oleh semua dinas kabupaten kota. Selanjutnya terkait tentang kurikulum juga ini kami mengingatkan kembali bahwa pemerintah sudah memberikan 3 opsi untuk kurikulum, yaitu kurikulum nasional atau kurikulum 2013 serta kurikulum dalam keadaan darurat atau kurikulum khusus serta kurikulum penyesuaian, di mana Bapak Ibu guru untuk melakukan atau memaparkan kurikulum ini boleh memilih salah satu di antara 3 poin tersebut. Bisa dengan kurikulum penyesuaian, di mana kurikulum ini bisa disesuaikan dengan keadaan dan situasi. Yang berikutnya kebijakan relaksasi pemanfaatan dana BOS dan pemberian kuota untuk siswa dan guru dari mulai September kemarin sampai bulan Desember ini sudah berlangsung dan sudah banyak siswa menerima kuota tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait tentang kebijakan tadi. Untuk kebijakan lembaga penjaminan mutu, tentunya ini untuk di tahun 2021 kebijakan kementerian juga bahwa tahun 2021 LPMP nanti bergabung meter sama PP PAUD sehingga jadi satu
dan namanya Balai Besar. Jadi nanti jadi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan, di mana di dalamnya ada semua satuan pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMA. Sehingga tahun 2021 namanya sudah berubah, fungsinya sudah juga berubah, ditambah dari PAUD. Akan tapi ditambah lagi satu unit satu UPT yang namanya nanti Balai Guru Penggerak, di mana di sini Balai Guru Penggerak adalah mengurusi terkait tentang pelatihan guru atau pengembangan kompetensi guru yang ada di daerah. Nah ini nanti ke depan, dan kemarin baru kami dapat rekomendasi dari dinas dari Gubernur NTB bahwa disepakati bahwa di NTB disetujui ada 2 UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nanti Bapak Ibu juga struktur organisasi di daerah akan berubah. Itu yang kami sampaikan terkait tentang kebijakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya LPMP Nusa Tenggara Barat sudah melakukan hal-hal terkait tentang pengembangan atau pendampingan pendidikan kepada sekolah-sekolah, baik satuan pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Di masa pandemi ini kami sudah melakukan diantaranya sosialisasi pembatik yang memang yang dari awal, dari level pertama, kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh guru yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kalau nggak salah banyak pendaftarnya sampai 900-an lebih pendaftar untuk mengikuti sosialisasi pembatik ini. Sehingga sampai hari ini sudah mencapai sudah level 4 tentunya, level yang terakhir. Tentunya ini guru-guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang luar biasa sehingga bisa masuk ke ke level 4. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa dikembangkan dan nanti berhasil untuk menjadi duta rumah belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, LPMP juga di awal tahun sudah membentuk atau membuat wadah, yaitu namanya Pusat Sanggar Rumah Belajar. Nah ini di mana di dalamnya bergabung PTP LPMP, PTP yang ada di provinsi, ada duta rumah belajar, dan sahabat rumah belajar. Sehingga nantinya Pusat Sanggar Rumah Belajar ini untuk menjadi wadah atau tempat untuk berdiskusi, berkolaborasi terkait tentang pembelajaran berbasis TK ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini juga yang dilakukan, yang dimotori atau digagas oleh Duta Rumah Belajar. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan bersama dengan Sanggar Rumah Belajar, di mana dalamnya ada PTP, LPMP juga, sehingga bisa berkolaborasi. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, diantaranya pertama sudah mensosialisasikan rumah belajar. Rumah belajar disosialisasikan setiap ada event baik event seminar maupun ada rapat-rapat, kami sudah ikut mensosialisasikan kepada guru-guru agar memanfaatkan portal rumah belajar kepada seluruh guru yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, setiap ada bimbingan atau bintek kepada guru, kita selalu mensosialisasikan. Dan alhamdulillah, duta rumah belajar yang ada di NTB ini sangat kreatif, inovatif. Ada Pak Dian, Pak Fahrul, dan yang Pak Hasto di Lombok Timur yang selalu aktif mengadakan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan kompetensi guru. Nah, yang terakhir yang beberapa kegiatan itu yang diantaranya kemarin melakukan workshop atau kegiatan bintek terkait tentang pengembangan masalah desain Global Education Smart. Nah, ini sudah dilakukan. Terus yang belum lama ini sudah melakukan bintek 3 hari terkait tentang pemanfaatan belajar dengan blog dan sebagainya. Dan juga duta belajar ini sudah melakukan kegiatan yang namanya CTO, yaitu membuat pelajaran online untuk siswa. Jadi bukan hanya guru, siswanya juga diikuti duta belajar ini memberikan motivasi kepada siswa dalam rangka pembelajaran daring dengan cerdas cermat secara online. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak dan pada semangat dengan adanya lomba ini, sehingga siswa lebih kreatif dan lebih semangat untuk belajar secara online. Ini yang dilakukan oleh Duta Rumah Belajar. Dan juga bimbingan teknis lainnya, serta kemarin
sudah duta belajar dari Lombok Timur, Pak Hasto sudah mengadakan atau membuat namanya Kampung Virtual. Ini sudah berlangsung beberapa bulan dan pesertanya juga banyak. Nah ini saya mengapresiasi kepada Duta Rumah Belajar, misalnya Pak Hasto yang di Lombok Timur telah berbuat banyak terkait tentang pengembangan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran secara TIK ini. Ini yang terus dilakukan dan kita bekerja sama dengan PTP juga, sehingga PTP, Duta Rumah Belajar dan sahabat rumah belajar sama-sama berkolaborasi. Mudah-mudahan wadah ini menjadi satu wadah untuk tukar pemikiran atau sharing pembelajaran dan berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pembelajaran TIK ini. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi, apalagi yang untuk Bapak Ibu level 4 ini, mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari pusat sanggar rumah belajar sehingga lebih bervariatif. Dan ini juga nanti jika dari 30 peserta ini bisa bergabung, akan mudah-mudahan lebih banyak lagi duta-duta yang lain, termasuk di kabupaten-kabupaten lain, sehingga pendidikan yang ada sekarang bisa berkembang lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di masa pandemi ini pembelajaran TIK sangat bermanfaat sekali. Akan tetapi juga nanti setelah pandemi mungkin lebih bermanfaat lagi, karena memang ke depan kita akan membuat namanya sekolah digital. Sekolah digital di mana siswa-siswa atau di mana guru-guru sering memanfaatkan teknologi, terutama tentang portal belajar, rumah belajar dan sebagainya. Ini secara digital nanti dengan adanya sekolah digital. Dan ke depan ada namanya sekolah penggerak, di mana di dalamnya itu ada guru penggerak, ada organisasi penggerak dan sebagainya, sehingga sekolah tersebut menjadi contoh atau barometer sekolah-sekolah yang ada sekitarnya. Yang diharapkan di dalamnya ada guru-guru seperti guru-guru yang sekarang ini yang yang mengikuti kegiatan-kegiatan pembatik, terutama yang yang pembelajaran tentang TIK ini. Harapannya lebih berkembang lagi. Tentunya harapan kami kepada Bapak Ibu peserta Fintech Pembatik 4 ini mudah-mudahan dapat memanfaatkan ilmunya, berjuang, dan nanti menjadi duta rumah belajar di Nusa Tenggara Barat di tahun 2020. Mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada Bapak Ibu peserta Fintech Batik level 4. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala LPMP, Bapak Mustari PSD. Alhamdulillah ya, memang Bapak Ibu LPMP ini memang sangat mengapresiasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Duta Rumah Belajar maupun sahabat rumah belajar. Kita sudah ada posko loh Bapak dan Ibu di LPMP. Jadi ini untuk pemakluman ini Bapak Kepala, kita akan ada tambahan 30 SRB lagi. Jadi ada 60 nanti. Yang akan bergabung dengan pusat sanggar rumah belajar yang ada di LPMP. Terima kasih Bapak Kepala yang selalu mengapresiasi setiap kegiatan yang kami lakukan, sehingga kompetensi pembelajaran bidang TIK di NTB ini dapat meningkat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sambutan dari Kepala BPTP Dinas Dikbud Provinsi NTB atau pejabat yang mewakili. Halo? Ada pandangan tadi ya. Halo? Untuk Bapak Dengar Bang, Pandangan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelumnya saya mohon maaf karena Bapak Kepala Dinas, juga pesan dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kepala Balai, mereka sedianya berkenan hadir, cuman di saat-saat akhir ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, jadinya tidak
pada saat hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini, jadi ditugaskan kepada saya untuk mewakili Bapak Kepala Balai untuk memberikan materi sedikit kaitan dengan pemanfaatan TIK di dinas. Baik, mungkin hanya sebentar saja. Ini saya kira tidak banyak yang akan saya sampaikan karena mengingat ini juga katanya tadi sangat padat ini ya materi-materi yang akan diberikan. Jadi waktu yang akan saya ambil juga tidak terlalu banyak. Kaitan dengan pemanfaatan TIK di dinas selama masa sejak penanganan SMA dan SMK dan SLB di dinas pendidikan provinsi, kami sudah menggunakan TIK paling tidak untuk penerimaan siswa baru. Jadi konsep penerimaan siswa baru yang terpusat di dinas untuk mengatur dan juga untuk melaksanakan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah SMA dan SMK kita sudah terapkan. Kita bekerja sama dengan para pengembang teknologi, terutama aplikasi berkaitan dengan aplikasi website. Jadi kita bisa menggunakan teman-teman yang ahli di dalam pengembangan aplikasi untuk mengembangkan aplikasi penerimaan didik baru. Kemudian dari segi pembelajaran, kami sudah dari sejak tahun 2017 kita sudah melatih ke guru-guru SMA, SMK dan juga SLB untuk penggunaan aplikasi-aplikasi untuk membantu terutama membuat media pembelajaran dalam arti mungkin semacam e-modul, jadi media-media yang bisa diakses atau disebarkan luaskan melalui media elektronik, jadi tidak terpaku dalam media printout. Nah, jadi kita sudah memberikan bimbingan teknis dan juga fasilitasi penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis TIK untuk membantu guru-guru mengembangkan media pembelajaran. Selain itu dari tahun ini awal tahun kemarin kita sudah memberikan pelatihan atau pembimbingan penggunaan Google Classroom. Ternyata mulai Maret tahun ini kita belajar daring itu bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Kedepannya, rencana pemahaman kedepannya selain Google Classroom, mungkin kita juga akan membuat video pembelajaran. Kita sudah bekerja sama dan sedang dalam proses pengambilan video pembelajaran dengan guru-guru yang menangani mata pelajaran. Kita sudah alokasikan waktu untuk dilakukan pengambilan gambar dan juga pembuatan video pelajaran yang kemudian akan kita sebarkan ke masing-masing guru dan seluruh sekolah, dan juga kita akan upload di YouTube dan juga di website Pemda, maksudnya di website dinas. Jadi sementara dalam kurun waktu 2 atau 3 minggu ini beberapa mata pelajaran yang sudah kami lakukan perekaman itu akan bisa kami upload di kanalnya Dinas Pendidikan. Kemudian dari kedepannya, karena kita melihat bahwa pandemi ini belum jelas kapan berakhirnya, jadi kami sudah mulai melakukan penjajakan bekerjasama dengan yang memberikan layanan untuk bisa berkomunikasi atau melalui kelas yang bersifat belajar jarak jauh. Jadi kita masih melakukan penjajakan bagaimana penerapannya nanti ke depan jika proses pembelajaran jarak jauh ini terus berlangsung. Walaupun beberapa minggu ini sudah diadakan simulasi di sekolah-sekolah dan atau uji coba pembelajaran tatap muka, tetapi pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan mengingat keterbatasan dan juga waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran tatap muka yang dibatasi. Jadi sementara mungkin itu pemanfaatan TIK yang bisa kami sampaikan. Saya juga mohon maaf sekali lagi kehadiran Bapak Kepala Balai yang tidak bisa menghadiri tempat ini. Jadi oke.
Demikian, mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata atau yang tidak berkenan, jadi mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP dan Bapak Purwanto sebagai Bapak TP ahli utama, yang mohon nanti waktunya untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman yang ada di NTB supaya pendidikan yang di NTB sesuai dengan visi misi Gubernur NTB sehat dan cerdas itu bisa kita capai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nengah atas sambutannya. Insya Allah NTB akan sehat menuju IT yang bermartabat, Pak. Selanjutnya sambutan dari Bapak PTP Utama dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Purwanto MPD. Kepada Bapak Dr. Purwanto MPD kami persilahkan. Monitor Ayahanda ada? Mbak Dian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi ini diberikan kemudahan dan marilah kita syukuri nikmat hari ini. Kita bertatap maya. Insya Allah kita berharap akan membawa manfaat. Manfaat yang pertama untuk kita masing-masing, karena kita niatkan untuk ibadah, kita mendapatkan pahala. Manfaat yang berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan juga menjadi kontribusi sumbangsi untuk memajukan pendidikan nasional. Pembatik adalah salah satu ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan nasional. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyambut baik prakarsa inisiatif dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pusdatin, yang menginisiasi rumah belajar, mengadakan DRB, ada pembatik. Ini semua ikhtiar-ikhtiar yang muaranya, ujungnya adalah mari sama-sama kita majukan negeri ini, tingkatkan daya saing anak bangsa, mutu pendidikan kita berkualitas global. Terima kasih Pak Mustari, terima kasih Pak Nengah dari Dinas Pendidikan, dan juga terima kasih jagoan kita ini, Bu Dian Susanti, Pak Hasto, Pak Farozi ya. Ini duta rumah belajar yang kalau mau dilihat profilnya, inilah guru-guru gacuan yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Jadi tugas beliau itu tiga itu. Menjadi penggerak bagi seluruh pendidik di Indonesia ini, khususnya karena beliau bertiga di NTB, sebagai duta rumah belajar, diminta menjadi penggerak dalam mengajak seluruh guru di NTB. Saya nggak tahu ini Mbak Dian, Pak Hasto, Pak Farozi ini udah bisa menyentuh semua pendidik apa baru di levelnya aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan seluruh pendidik, bukan hanya SMA atau SMP saja, SD saja. Karena target kita literasi TIK among teachers itu kita memenuhi himbauan UNESCO yang tahun 2008-2009 saya ikut merapatkan ini. Kita ambil jalannya UNESCO mengajak pendidik harus mampu mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Ingat, beda loh ya, bukan mencetak guru TIK, tetapi mencetak semua guru-guru melek TIK. Itulah yang diminta UNESCO, dan Indonesia ikut mendeklarasikan yang namanya OER, deklarasi OER, Open Educational Resources. Dan seperti sebelum-sebelumnya
lifelong education, education for all, dan lain-lain. Dan untuk ICT literacy, Pak Mustari dan Pak Nengah ya, teman-teman guru kita itu harusnya bisa level 3 minimal ya, semuanya gitu. Nah, tapi ini di ruangan ini luar biasa karena yang ikut di pembatik level 4 ini melewati levelnya UNESCO. Tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya ya. Anda itu diharapkan punya posisi yang lebih mulia lagi. Kalau yang pertama itu literasi, itu melek TIK, tahu bahayanya TIK, tahu caranya menghindari bahayanya, tahu cara ngambil manfaatnya, itu level 1 tuh. Diajari don't do it, ini jangan. Please do it, ini do gitu. Itu pada level pertama. Teman-teman udah lewat semua, yakin. Saya nggak usah ngajari tentang tool, tentang teknologi, aplikasi, semua. Dengan pandemi ini alhamdulillah ya, semua jadi jagoan semua karena kepaksa ya kan, kemarin kepaksa belajar dari rumah, anak-anaknya sudah pada minta, Pak ini HP-nya dipakai enggak? Ayo kita WA-an gitu kan. Jadi dipaksa oleh anak-anaknya bahkan. Kemudian level 2 itu implementasi, saya yakin lagi teman-teman kayak Mbak Dian, Pak Hasto, dan Pak Roji pasti sudah mengimplementasikan itu karena beliau sudah ditasbihkan, dinobatkan menjadi DRP. Nah, yang lain pengen nggak? Nah, gitu ya pertanyaannya. Pengen nggak seperti yang sudah pakai selempang itu gitu? Pengen nggak? Saya ingin tanya ini. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman punya peluang untuk menjadi Duta Rumah Belajar 2020. Tapi tujuan akhirnya jangan itu ya. Tujuan akhirnya literasi TIK bisa level implementasi, level kreasi, dan yang terakhir tertinggi ini berbagi, sharing. Jadi saya ikut menetapkan adanya level keempat ini tahun 2009 kalau nggak salah. Ketika kita rapat di Hotel Century, kita bersama pakar-pakar UNESCO dan juga dari Microsoft, dari termasuk saya ingat Pak Nizam yang sekarang jadi Dirjen Dikti, itu kita sepakat, yuk kita beda, Indonesia kita tambah level tertinggi yaitu berbagi. Kalau UNESCO hanya 3 sampai kreasi. Nah, berbagi ada di tugas di UNESCO itu, tapi di pembatik ini kita perjelas. Berbagi itu apa? Tadi sudah disebutkan. Jadi tujuan level 4, teman-teman harus bisa berbagi pengalaman mengintegrasikan TIK itu dalam pembelajaran. TIK itu banyak manfaatnya. TIK untuk e-commerce sudah urusan bisnis. TIK untuk fintech, financial technology itu diurus oleh Kementerian Keuangan. Ada namanya selain e-commerce ada e-banking macam-macam. Ada lagi II yang lain, semuanya serba I di dunia ini, dan itu Dewan TIK Nasional pernah berharap salah satu yang menjadi tulang punggungnya penggunaan teknologi itu adalah untuk pembelajaran, namanya e-pembelajaran atau e-learning. E-learning itu bukan online learning saja, tapi yang dimaksud adalah digitalisasi pembelajaran, dan untuk digitalisasi pembelajaran sendiri harus didukung jadi 2 besar ya. Yang e-learning benar-benar memanfaatkan radio, televisi, internet, teknologi apapun untuk pembelajaran. Di sisi lain, e-administrasi atau e-manajemen, nanti ada Anda tahu ada namanya PPDB online, UNBK, saya pernah jadi tim ahli menyusun pedoman UNBK, dan lain-lain. Pokoknya orang dari masuk sekolah mendaftar sampai lulus dapat sertifikat, nanti tanda tangan juga pakai digital, nggak lagi pakai stempel dan tanda tangan itu, mungkin pakai namanya digital signature dan seterusnya. Semua akan mengarah ke sana, digitalisasi, dan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk pendidikan, untuk segala urusan kita harus melek teknologi. Ya, saya nggak usah cerita, ibu-ibu ini yang ada di sini, kalau belanja online sudah lebih jago dari saya, bukan? Betul ya, belanjanya pakai
GoFood, makanan aja GoFood ya, selain Gojek dan lain-lain. Ya, Go semua ya teman-teman. Nah, jangan lupa yang level 4 ini harus goblok. Jangan ketawa. Goblok, saya tidak ngomong goblok loh. Goblok. Jadi masing-masing harus membuat website, membuat blog, nanti difasilitasi dari semua unit ya, Dinas Pendidikan, LPMP, semuanya, sekolah punya salurannya, ya di sharing di mana lah gitu ya, supaya saling mempromosikan, sehingga tugas berbagi itu nanti teman-teman harus menulis juga. Nah, ini yang saya minta Budian dan Pak Hasto dan kawan-kawan, saya sudah berkali-kali memicu teman-teman bikin buku model pembelajaran. Nah, juga nanti kalau bisa pengalamannya memanfaatkan TIK untuk pembelajaran di NTB ini ada buku gitu. Ya, saya janji saya bantu aja gitu. Tapi membantu mencarikan penerbit, oke, membantu nulisnya seperti apa, oke, tapi teman-teman harus ada yang mau memulai. Termasuk tadi Bu Irman nawarkan, kalau nulis artikel masukin ke jurnal supaya diketahui orang, oh di NTB sudah ada yang menerapkan model namanya flipped classroom, pembelajaran kelas terbalik. Oh, sudah ada yang menerapkan model SOLE, self-organized learning environment. Sudah ada yang menerapkan blended learning model memanfaatkan blog. Nah, macam-macam model itu sekarang makin jelas, makin bagus. Kalau dulu disebut jarak jauh. Sekarang pembelajaran dari rumah itu juga jarak jauh, itu bentuk modelnya banyak, dan itu namanya model-model pembelajaran inovatif. Dan level 3 Anda sudah belajar modul-modul pembatik itu, model pembelajaran inovatif yang minimal 6 itu sudah dikenalkan, Anda tahu ada model-model pembelajaran yang tidak biasa. Nah, ini juga jangan terlalu takut kalau mencoba hal yang baru, karena tujuan dari pembatik ini, integrasi TIK untuk pembelajaran ini, muaranya apa sih? Sejauh mana sih kita ingin sukses? Apakah hanya berhenti sampai jadi duta rumah belajar, guru hebat terpilih menjadi master trainer atau master teacher? Tidak ya, teman-teman, ujung muaranya adalah apa yang disebut Anda melakukan change, perubahan diri sendiri, merubah lingkungan, merubah konteks pembelajaran di sekolah, karena Anda harus yakin ya, pandemi ini berakhir, dunia berubah. Tidak akan sama dengan kemarin-kemarin, pembelajaran akan mengalami sebuah transformasi, dan teman-teman ini diharapkan siap menghadapi perubahan itu. Jadi teman-teman sahabat rumah belajar, saya harapkan tidak usah takut-takut, ragu-ragu untuk mencoba. Ada tools baru, ada teknologi baru, aplikasi baru, dicoba saja. Dan teman-teman seperti Budian, Pak Hasto, dan Pak Roji ini, saya yakin sebagai duta rumah belajar sebenarnya ya sudah banyak mencoba pasti yang baru. Meskipun karena tiap tahun, tiap saat itu teknologi baru muncul, seperti saya sendiri mengakui, banyak ketinggalan juga. Karena itulah, masing-masing teman-teman yang nanti ini menjadi sahabat rumah belajar, menjadi duta rumah belajar, wajib hukumnya tetap harus jadi lifelong learners. Harus belajar sepanjang hayat, terus-menerus harus meningkatkan diri, melihat ada yang baru, ada aplikasi baru. Saya yang sudah tua ini, masih cari terus. Saya pernah menemukan Duolingo, ternyata bagus untuk belajar bahasa. Saya menemukan Microsoft Teams, bagus untuk kolaborasi. Saya menemukan aplikasi baru dari Google, dari macam-macam. Itulah yang akan menjadi keseharian kita di masa depan. Kita harus dinamis. Saya tahu itu berat, karena harus mengikuti perkembangan. Tetapi jangan terpacu kepada beli teknologinya ya. Nah, ini yang saya juga harus ingatkan. Teknologi paling kuno radio pun yang untuk kuping itu masih penting. Kenapa? Kuping kan belum hilang dari
tubuh manusia. Karena itu harus dipuaskan ini kebutuhan kuping kita. Karena itu radio itu kita pelihara, dan saya sebagai PTP baru ya, belum lama, tapi dari dulu saya mempromosikan penggunaan radio untuk penyetaraan D2 guru SD tahun 90-an, saya sudah ikut mengkampanyekan itu. Jadi saya ini PTP, tugas saya adalah mengkampanyekan penggunaan teknologi apapun yang bisa memudahkan orang belajar, itu akan kita tawarkan model penggunaannya kepada teman-teman guru. Jadi teman-teman guru sekarang jangan bingung, ya, kalau ada kesulitan jangan ragu, ajak PTP di LPMP untuk berkolaborasi, ajak PTP di Dinas Depan Tengah ya, saya minta di balainya Dinas Pendidikan Provinsi juga diangkat PTP lebih banyak lagi, nanti tugasnya adalah menjadi kolaborator, menjadi mitra teman-teman pendidik. Ingat, PTP itu tenaga kependidikan. Di dunia ini tenaga kependidikan dibutuhkan sebagai support untuk pendidik. Seperti tenaga medis, dokter ahli bedah, butuh support para medis mulai dari ahli alkes yang mengoperasikan, menyiapkan pisau, gunting, penjepit, pinset, macam-macam, sampai yang meramu obat namanya apotek, yang anestesi namanya ahli anestesi, yang tukang ronsen namanya pranata ronsen. Itu tenaga-tenaga yang menjadi kolaborator kalau di kesehatan. Di pendidikan, alhamdulillah kemarin saya juga ikut mendukung lahirnya pengembang kurikulum, nanti ada ahli penilaian dan lain-lain. Itu adalah tenaga-tenaga kependidikan yang memungkinkan pendidikan kita itu maju, karena pendidik tidak sendiri di dalam menerapkan model-model pembelajaran canggih yang dituntut masa depan. Bayangkan tadi ya, penerimaan siswa barunya online, belajarnya online, ujiannya online, otomatis semuanya digital. Masa semua harus diselesaikan sendiri oleh satu orang namanya pendidik? Tentu tidak. Inilah yang menjadi cita-cita saya, maka saya ini pemimpi juga, jadi dari tahun 90-an saya lah yang memimpikan lahirnya PTP, dan saya menggunakan PTP sebagai sarana untuk memajukan pendidikan. Niat saya mulia, karena itu kalau ada PTP teman saya yang belum mulia di situ, saya mohon maaf, pelan-pelan kita akan muliakan nanti supaya perannya pas sesuai yang dibutuhkan dunia pendidikan. PTP harusnya jago dalam merancang pembelajaran, memanfaatkan, mengintegrasikan TIK, memberi suggestion, saran, advice, solusi, pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan teman pendidik. Kalau itu belum, saya minta maaf, maklum karena masih baru belajar, baru mulai, masih harus meningkatkan dirinya dulu. Tetapi saya yakin lama-kelamaan teman-teman PTP itu akan mampu berkreasi, berinovasi, berbagi dengan Anda untuk bisa memajukan seluruh komponen pendidikan di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk di NTB, saya harapkan yang ikut di dalam pembatik ini nanti menjadi sekian persen ya, karena hanya berapa puluh orang ya, nanti 30 tambah 30, 60, menjadi motor penggerak untuk seluruh pembelajaran mengintegrasikan TIK di Provinsi NTB. Saya yakin peran Anda itu sangat ditunggu, karena apa? Karena lawan yang Anda hadapi itu angka yang luar biasa besar. Saya tahu jumlah sekolah di NTB banyak, jumlah gurunya juga banyak, dan itu berapa persen yang sudah mengintegrasikan TIK, kan belum 100%. Itu PR Anda semua, kalau bisa bersama-sama dunia pembelajaran ini bertransformasi menggunakan, memanfaatkan kemajuan HP, aplikasi. Ingat ya, teknologi itu seperti pisau bermata dua. Kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal baik, pasti keburukannya yang juga
fungsi. Itulah yang harus kita hadapi, teman-teman. Karena itu saya berharap Anda bersungguh-sungguh di dalam mempelajari modul, menyelesaikan pelajaran yang harus diikuti dalam pembatik ini. Kalau ada paradigma baru pembelajaran, tolong Anda penasaran, cari tahu, banyak membaca dan banyak searching, browsing. Jangan hanya membaca yang di modul aja, cari juga di internet, lebih banyak lagi di dunia ini. Open educational resources, sumber-sumber pengetahuan itu terbuka, gratis, karena itu Anda harus jagoan searching, browsing, downloading, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Anda punya tugas dalam pembatik level 4 itu, yaitu tugas membuat vlog. Nah, itu video sebenarnya. Ingat, membuat video itu juga gampang-gampang susah, tapi juga tidak susah-susah amat. Anak-anak aja bisa menjadi YouTuber. Nah, Anda kalau bisa menjadi YouTuber, itu luar biasa. Kalau berlatih menjadi YouTuber, dimulai dengan membuat video pendek yang nanti bisa disalurkan lewat webnya sendiri atau lewat rumah belajar, TV edukasi, dan seterusnya. Jadi banyak yang harus Anda buat supaya apa? Supaya yang Anda lakukan itu diketahui orang. Karena itu perlu diproduksi, dibuat, direkam, di-upload, dan itu rumah belajar, TV edukasi, radio edukasi, suara edukasi, semuanya bisa menjadi wahana. Pak, saya tertariknya hanya membuat televisi. Ya oke. Tapi jangan lupa merekam apa yang Bapak Ibu sampaikan penting untuk orang lain lewat radio, itu juga masih berguna. Jadi jangan hanya terpaku pada vlog sebenarnya, tapi gunakanlah podcasting, gunakanlah streaming, yang lain yang masih pilihannya banyak. Bisa kolaborasi dengan tadi Bu Irma tawarkan tadi. Yang berikutnya, tadi tugas Anda adalah mempublikasikan, membagi apa yang Anda sudah lakukan, sedikit amal, sedikit membagi itu insya Allah akan menjadi amal jariah, menjadi pahala. Karena itu berbagilah sebanyak mungkin, karena itu bikinlah blog, bikinlah web, atau tulislah dalam jurnal, tulislah dalam buku, atau pakai tatap maya, tatap muka, vikon-vikon seperti ini. Anda harus lebih banyak lagi menyentuh sejawat teman-teman pendidik dan juga teman-teman lain termasuk anak-anak untuk mulai mengenal pembelajaran abad 21 yang harus diselesaikan oleh anak-anak yang sekarang disebut generasi alfa. Gen alfa itu yang lahir 2010 ke belakang, 2010, 11, 12 sampai sekarang ini, gen alfa ini sangat haus dengan pengetahuan yang tidak biasa. Kalau dulu pengetahuan adanya di buku, teknologinya, sekarang yakinlah bahwa teknologi apapun, sekarang itu layar, sekarang itu digital, dan Anda harus masuk ke sana. Itu berat, apalagi yang sudah senior ya, guru-guru yang udah 50 tahun, pasti berat, tapi tidak mungkin Anda melayani anak gen alfa tanpa Anda mau ikut apa yang dimaui. Yang dimaui mereka itu belajar tuh bosen kalau di kelas mulu. Saya menduga walaupun nanti sudah pandemi lewat, tidak bisa kembali lagi dia sekolah itu hanya duduk di kelas, tidak mau. Itu harus dipikirkan modelnya bagaimana pembelajaran di luar kelas. Tetap di lingkungan sekolah, sekolahnya harus punya lapangan bola, punya kebun, punya gazebo, punya ruang-ruang untuk manggung, untuk olahraga. Mungkin akan diperlukan satu atap sekolah itu, yang penting lingkungannya sempurna. Itu saya kira kalau kita negara kita pendapatannya makin maju, makin bagus, sama di Jepang ya, di Jepang atau di Korea, saya pernah lihat itu satu atap sekolah itu, sehingga
sekolah-sekolah itu muridnya lumayan gitu karena gabungan dari jenjang-jenjang sekolah, lalu punya mini stadion, punya gimnasium, tempat untuk panggung, untuk senam, untuk pertunjukan, dan ruang-ruang terbuka, taman, kebun, itu luas sehingga belajar itu menyenangkan. Itulah yang menjadi mimpi kita kalau kita ingin menjadi negara maju berdaya saing. Belajar itu bukan sekedar kewajiban mencari ilmu, mengikuti ujian, diuji, dapat nilai, dapat angka, bukan itu. Tujuan pendidikan adalah mensejahterakan manusia menjadi orang-orang yang kompeten, yang mampu mengatasi masalah kehidupannya, sehingga dia tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Bahasa yang keren dari para pendiri Republik ini, tugas pendidikan sebenarnya adalah memerdekakan, gitu ya, atau bahasa dulu founding fathers kita itu membuat setiap orang self-help. Self-help itu menolong dirinya sendiri. Nah, Anda jadi duta rumah belajar, sahabat rumah belajar itu bukan hanya self-help, karena Anda help-helpnya orang, Anda sambut, Anda tanggap, kemudian Anda membantu guru-guru lain untuk digital literacy. Itu intisari dari ikhtiar kita, pembatik level 4, saya ikut berdoa, mudah-mudahan semuanya sukses. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat, berpikir yang positif, dan selalu berkolaborasi meskipun kita dibatasi oleh pandemi, ikuti protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, gagasan-gagasan yang kita ingin wujudkan, saya yakin pelan-pelan akan menjadi kenyataan dan itu di tangan Anda semua. Sukses untuk sahabat rumah belajar, untuk duta rumah belajar, untuk peserta membatik level 4. Mohon maaf kalau saya hanya ngomong memberi motivasi, sebenarnya itu yang saya ingin bagi lebih, tapi saya bisanya baru menjadi BTP. Terima kasih. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda ini sudah memberikan motivasi kepada kami semua yang ada di dalam room virtual ini. Intinya Bapak dan Ibu, kita adalah salah satu motor penggerak untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Amin. Doa yang sama pula untuk teman-teman yang lain. Terima kasih motivasinya Ayahanda. Semoga tetap sehat, semoga tetap membersamai kami, mengkritisi kami yang kurang ini dalam hal apa saja. Terima kasih. Selanjutnya dari sambutan dari Ibu PTP Muda, dalam hal ini Ibu Eni Susilawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Bunda, suaranya tidak ada. Suaranya tidak ada. Sudah, oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang kami hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi NTB, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Nengah, dan yang kami hormati Bapak Purwanto, ini jadi mentor nanti di NTB. Tahun lalu juga Pak Purwanto juga yang hadir di NTB ya Pak, tahun lalu. Cuman tahun lalu ketemunya rasanya tidak dengan Pak Mustari tahun lalu, ketemunya dengan Pak Ngabidin ya. Ya betul, iya Pak ya, masih ingat baik. Kemudian yang kami banggakan para DRB NTB, kemudian Pak Oji, Pak Hasto, kemudian yang saya
hormati teman-teman tim tutor dari Pusdatin. Nanti mungkin langsung saya juga perkenalkan ya Bapak Ibu ya, karena ini nanti kita sudah terhubung di satu grup selama beberapa hari ini. Telah hadir nanti yang bergabung di kita ada Pak Agus Chan dari Pusdatin, beliau PTP, kemudian ada Pak Fajrul dari Pusdatin, beliau teknisi produksi, kemudian ada Bu Yani ya, Bu Yani, beliau biasanya menggawangi di TV, kemudian ada Bu Reni, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang sangat saya banggakan para SRB, 30 orang SRB yang telah terpilih. Di antara sekian, saya tidak katakan yang lulus hanya 30, karena ini yang dipilih 30 dari yang lulus. Jadi yang lulus level 3 itu banyak, ini hanya yang terpilih. Jadi selamat Anda telah dipilih gitu ya. Kalau untuk yang lolos level 3 banyak, lebih dari 30 pastinya. Baik, pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dari pagi sampai siang ini. Kemudian mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat barangkali saat itu, karena di Pusdatin sendiri dalam beberapa hari ini kita dadikduk gitu ya, karena di Pusdatin kemarin itu swab, dan saat swab itu saya aja sedang coaching untuk Jambi saat itu Pak. Jadi saya antri swab itu sambil coaching gitu ya, sambil waktu itu paparan sahabat, jadi sahabat yang Jambi Nah, itu ini tahu. negatif kan? Alhamdulillah Pak. Saya dapat hasilnya kemarin, alhamdulillah negatif. Iya, dan memang tapi ya beruntungnya jadi mengingatkan kita semua ya Pak Pur ya, karena teman-teman kita yang positif itu pun rata-rata semua sehat, dan memang kemarin ada yang beberapa yang positif, artinya itu juga cukup teguran yang lebih mengena kalau semakin dekat itu virusnya semakin dekat ke kita, karena kalau baru baca itu jauh, orang-orang yang kita kenal itu rasanya kok masih, walaupun di TV tiap hari muncul itu masih merasa jauh gitu ya, tapi begitu itu teman kita, kebetulan satu ruangan saya ada Pak Pur, dan itu posisinya beliaunya juga sangat sehat gitu ya, dan memang kita ketemu, jadi itulah gitu namanya virus gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, semoga kita semua tetap sehat, Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan dan diberi imun yang kuat sehingga terhindar dari ini, wabah ini Bapak Ibu, pandemi ini. Kemudian paling nggak dalam 3 hari ini saya harap Bapak Ibu, walaupun nanti ini kegiatannya padat, Bapak Ibu tetap Bapak Ibu SRB tetap utamakan jaga kesehatan. Jadi misalnya konsentrasinya di sini tetap jangan lupa minum dan sebagainya, misalnya waktunya harus waktu makan ya nggak apa-apa Bapak Ibu atur masing-masing, karena yang tahu kapasitas itu masing-masing Bapak Ibu. Barangkali Pak Pur dengan saya juga akan berbeda gitu, sesi kapan sih saya lagi down-nya gitu akan berbeda, kita tahu masing-masing, dan itu di pandemi inilah masing-masing harus bisa memposisikan di tiap orang itu berbeda seperti itu. Jadi apalagi di Vicon, berkali-kali ini kita Vicon, seringkali ketika Vicon itu lama, kemudian terkadang itu lupa gitu Bapak Ibu, dan kami dapat pengalaman ini karena kebetulan belum lama kami juga kehilangan satu sahabat kami gitu ya, posisinya juga saat itu kami sedang Vicon seperti ini, sehingga itu sangat bikin kami shock juga saat itu, posisinya kami sedang Vicon pagi dan seperti itu, artinya ya itulah teman-teman, jadi kita saling mengingatkan seperti itu, artinya dalam kondisi apapun tidak mesti kita harus dalam perjalanan jauh berinteraksi dengan orang lain, dalam diri kita sendiri pun kita harus menjaga masing-masing Bapak Ibu. Ini karena kemarin belum lama ya Pak Pur kita mengalami ini, jadi cukup bagi saya sendiri itu cukup peringatan yang cukup kuat gitu. Jadi rasanya dari masing-masing itulah yang terpenting untuk menjaga ini kembali ke masing-masing. Tidak mesti kita bergantung orang lain atau lingkungan. Cukuplah masing-masing, ketika masing-masing kita aware, kita hati-hati, insya Allah lah yang lain juga nanti akan mengikuti. Gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk kesempatan ini rasanya saya tidak akan panjang lebar karena akan
rangkaiannya kan panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya akan menyemangati aja Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Pak Pur, jadi yang disampaikan Pak Mustari, kemudian Pak Nengah tadi Bapak Ibu, paling enggak Bapak Ibu mengetahui ini SRB itu tidak sendiri. Apalagi NTB itu termasuk SRB yang beruntung Bapak Ibu. Di antara provinsi lain, saya katakan SRB NTB ini termasuk yang beruntung karena salah satunya sangat terfasilitasi oleh dukungan LPMP dan Kadisdik. Karena tahun lalu pun dua-duanya hadir dan dukungannya itu nyata gitu. Kebetulan saya juga mengikuti grupnya gitu dan Bapak Ibu silakan berbangga gitu, tapi juga manfaatkan kesempatan itu karena beberapa provinsi lain kondisinya berbeda Bapak Ibu. Ada yang harus bergerilya untuk mendapatkan dukungan itu, walaupun kita sudah juga informasi itu kita sudah maksimal dari Pusdatin ya Bapak Ibu. Kita pernah mengadakan rakor PMP, kita pernah mengadakan rakor kepala PMP 4TK gitu. Kemudian surat dan sebagainya sudah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya saya ingin menyemangati teman-teman SRB di sini di NTB ini, Anda beruntung gitu, tapi silakan gunakan kesempatan ini gitu. Silakan gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Ketika pintu-pintu itu sudah terbuka Bapak Ibu maksimalkan. Jangan sampai ketika pintu itu terbuka dukungan Pak Pur gitu. Pak Pur itu jaringannya luas sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Japri aja sudah informasinya nanti lebar. Ini Pak Pur karena diberi 1 jam Bapak Ibu. Kalau diberi 2 jam informasinya akan melimpah Bapak Ibu. Kadang aja saya ketika dengan Pak Pur tuh sulit menangkapnya karena banyak sekali yang saya terima dari Pak Pur. Tapi yaitu Bapak Ibu, justru dengan banyak itu kita jadi semakin terbuka. Paling nanti kita harus mendalami, oh yang tadi disampaikan itu ini nih terkait ini, nanti kita menjadi lebih termotivasi untuk mendalami yang mungkin barangkali sebelumnya kita nggak terbuka kurang aware dengan bagian sisi A, kemudian bagian sisi B yang Pak Pur itu menjelaskannya itu banyak gitu, walaupun mungkin karena keterbatasan waktu kulit, tapi justru itu menjadi PR bagi kita Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu untuk kesempatan ini saya akan menyemangati aja Bapak Ibu, dukungan ini jangan sia-siakan Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk SRB di NTB itu tadi disampaikan sudah difasilitasi dengan ada pusat SRB. Artinya ketika nanti Bapak Ibu sudah terpilih menjadi 3 orang SRB ini, otomatis Bapak Ibu akan bergabung di komunitas SRB, terutama di provinsi. Silahkan Bapak Ibu berkolaborasi karena saat ini di era milenial saat ini di abad 21 kolaborasi menjadi hal utama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sulit jalan sendiri, dengan kolaborasi saya yakin itu akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih kuat dan akan lebih lebar dalam menyebarkan informasi atau menggalang ini ya pemahaman untuk pemanfaatan TIK ini ya. Baik, mungkin dari saya itu. Kemudian rasanya nanti setelah sesi ini aja nanti barangkali Pak Mustari ataupun Pak Kadisdik ada agenda lain, jadi rasanya untuk sesi ini bisa kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut dengan sesi berikutnya yaitu pendalaman materi untuk dari masing-masing tutor dan maaf, juga Bunda, dari mungkin ada yang akan bertanya ini untuk Pak Purwanto atau Pak Mustari. Silakan Bu Dian, tapi waktunya harus diingat ya, ini sudah 1:30 di hampir 10 menit lagi kali ya. Siap. 1:30. 10 Tapi menit monggo saja kalau mungkin. ada yang mau dialog, diskusi, silakan Bu Dian. 10 menit saja mungkin ya Bunda ya. Saya mohon izin ya. Ini mungkin kan silakan, teman-teman Bu. SRB ini kan pertama kali nih ketemu Pak Purwanto, ketemu Pak Mustari. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman yang sahabat Rumah Belajar, ini yang level 4 untuk bertanya di forum bisa langsung klik saja mic-nya, langsung saja bertanya ke orangnya. Saya persilahkan. Saya masih malu-malu ini kayaknya ini. Saya buka di chatting belum ada Bu Dian. Betul, ya Handani. Gak apa-apa, berbagi masalah kita tahu hidup ini sebenarnya rangkaian masalah. Kalau punya masalah dalam mengintegrasikan TIK, menjalankan tugas
belajar dari rumah, silahkan disampaikan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya ini dari forum. Oke, ada Halo. Pak Hamdani. Silakan Pak Hamdani. Jangan banyak-banyak pertanyaan Pak Hamdani ya. Oke, Bapak mau terima pergi kasih 10 banyak. menit lagi. Silakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan pada saya. Yang saya hormati dari Pak Dr. Purwanto, Pak Mustari dari LPMP, ada Bu Eni dari Pusdatin, dan ada rekan-rekan seluruhnya. Tak lupa juga ada Pak Dengah di sini, dulu pernah kita satu tim juga dengan beliau sebagai instruktur di NTB. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun di tempat digital ini ya. Mungkin sedikit saja dari saya di sini. Memang yang sedikit saya mengalami kendala di sini saat menggunakan portal rumah belajar atau keluhan-keluhan dari wali murid saat menggunakan rumah belajar tersebut. Seperti tadi malam saya sudah mensosialisasikan tentang bagaimana penggunaan kelas maya. Alhamdulillah di kelas maya saya itu sudah sampai hari ini, padahal baru tadi malam saya sosialisasi. Saya sudah buatkan video bagaimana cara masuk menggunakan kelas maya atau mendaftar di kelas maya, bahkan sampai dengan cara menggunakannya. Alhamdulillah sudah 21 siswa sudah masuk dan bergabung, namun terkendala sekarang tiba-tiba ada yang error. Nah, seperti yang waktu loading dan lain sebagainya. Nah, itu saja mungkin dari saya terkendala dari hal tersebut. Sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Silakan bagus, Ayah Pak Anda. Hamdani. Langsung saya tanggapi Bu Dian. Oke, silakan. Ya, gini Pak Hamdani, dalam konteks penggunaan teknologi itu sebenarnya banyak sekali diperlukan kecerdikan. Kita jangan selalu menggunakan HP itu untuk nelpon terus. Kita menggunakan internet online terus. Kita tetap harus hidup normal. Aturlah penggunaan online, offline, dan seterusnya. Ada model-model pemanfaatan rumah belajar itu yang tadi saya sebut, misalnya dengan model flip classroom. Dibuka sebentar, kemudian diminta download, dipelajarinya offline saja. Kemudian nanti kalau sudah direspon, dipelajari, ada sesuatu jawaban ke kelas maya bisa di-upload. Jadi sebenarnya tidak bijak juga kalau kita menuntut sinkronus terlalu lama. Yang tatap maya lewat internet itu seperti ini kan sinkronus. Ini sebenarnya Zoom atau apapun, Webex dan itu sebagian kecil saja harusnya. Kalau kita ingat, Universitas Terbuka, British Open University, Athabasca University, di dunia ini yang pakai namanya sistem jarak jauh terbuka online itu tidak lebih dari beberapa menit saja online-nya, beberapa puluh menit, selebihnya di blended namanya, disilahkan untuk dilakukan secara offline. Blended, flip classroom, self-organized learning, SOLE, model-model itulah yang kita harus biasakan, di mana antara waktu sinkronus itu begini. Saya ngomong, Bapak Ibu dengar langsung, bisa tanya langsung, ini kita sinkronus dari sisi waktu, tapi saya bisa saja, saya mengasih persoalan, saya rekam, saya lempar ke forum, ada ratusan guru di NTB ini, guru itu jawabnya besok direkam juga ke saya baca satu-satu, itu menjadi asinkronus, itu juga tetap terjadi transfer. Dalam teori komunikasi yang ahlinya namanya Moore, untuk interaksi dalam dunia belajar ini, kalau menggunakan teknologi itu, yang paling harus dibanyaki sebenarnya interaksi antara
learners, siswa, orang yang belajar itu dengan konten, bukan dengan gurunya. Apalagi di saat pandemi ini, interaksi guru dengan siswa otomatis berkurang kalau hanya ngandalin kelas. Tapi jangan karena kelas nggak boleh ketemu, terus seharian online. Kami PTP membantu bukan hanya sekolah, kami kemarin membantu kementerian lain, termasuk Kementerian PU, itu ada keluhan. Pak, kami kalau online learning pada bosen, diajak Zoom, taktiknya pasang gambar, ditinggal, sehingga kelihatannya ikut, namanya tercantum di layar Zoom, tapi orangnya sebenarnya kemana. Ya itu karena salah rancangannya. Ngajak Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, ya nggak bijak gitu. Jadi sebenarnya model pembelajarannya yang harus dikreasikan. Kalau Bapak membuka kelas maya, di situ ada chat, forum, ada tugas, ada banyak fasilitas fitur-fitur yang bisa dimainkan, dan itu bisa secara namanya asinkronus. Asinkronus itu ada nanya sekarang, dijawab nanti, dijawab besok juga nggak apa-apa, asal terjadi interaksi gitu. Jadi gitu Pak, kalau kita ngandalin on, maaf, negara manapun Bapak, belum ada yang kuat menanggung full bandwidth yang pita lebar yang benar-benar mewah gitu. Indonesia sudah harus bersyukur karena negara kita termasuk yang dari sisi infrastruktur teknologi itu lumayan di dunia ini, yang akses internet Indonesia termasuk terbesar. Facebook, makanya Zuckerberg datang ke presiden kita karena dia melihat Indonesia itu luar biasa. Cuma luar biasanya kita jangan bangga dulu, masih banyak yang untuk e-commerce tadi, untuk belanja, untuk konsumtif, belum untuk kepintaran untuk belajar. Itu sayangnya. Tapi saya yakin kalau ini diarahkan oleh Bapak Ibu guru dengan baik, anak-anak online, buka HP, buka internet, itu pasti bertujuan yang positif. Jangan seperti pegang pisau, gagah-gagahan, menyalahgunakan pisau. Pegang bedil untuk sembarangan nembak. Kan itu yang menjadi bahaya teknologi. Teknologi itu selalu harus di tangan yang bijak, baru bermanfaat. Itu Pak Hamdani. Jadi modelnya nanti kita cari Pak, model-model kelas mayanya yang lebih asinkronus gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas trik dan tipsnya Pak atas penggunaan kelas maya tersebut. Terima kasih Ayahanda atas pencerahannya. Ini Pak Hamdani sudah jelas ini sepertinya. Ini ada pertanyaan kedua untuk Bapak Kepala LPMP ini. Pak Mustari masih ada di room? Masih. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Pak Bayu Indriarto, ini katanya, bagaimana cara memacu semangat guru generasi tua terkait literasi TIK yang terkesan acuh terhadap teknologi? Ini mohon arahannya ini Pak Kepala. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Memang itu hampir kendala di semua guru yang sudah ini ya, yang berusia gitu, termasuk kita juga. Tapi dengan pandemik ini dipaksa semua guru, baik guru muda maupun guru tua, untuk belajar teknologi. Tentunya tidak mudah untuk belajar teknologi, akan tetapi kita perlahan-lahan menuju arah ke sana. Dan harapannya nanti ke depan juga semua guru yang ada harus bisa atau harus melek teknologi. Tadi sudah dikatakan Pak Dr. Purwanto juga begitu. Jadi tidak mudah belajar bagi yang sudah tua, apalagi yang sudah mau pensiun gitu ya. Nah ini yang agak susah memang. Udah aja belajarnya seperti biasa. Dan tapi dengan ada pandemi ini didorong untuk kita menguasai atau memahami pemanfaatan TIK ini. Dan kebanyakan menurut survei juga kebanyakan teknologi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pembelajaran. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sedikit-sedikit lah. Kami LPP juga sudah memberikan bimbingan teknis pembelajaran teknologi juga di setiap satuan pendidikan yang ada di NTB. Ya pelan-pelan lah, tentunya
ada kemauan dulu. Yang penting ada kemauan, pasti bisa. Gitu. Harus sabar ya Pak Mungkin itu- Mustari. Kalau saya usul Pak Mustari memang kayak COVID ini kan ada penegak disiplinnya yang melihat protokol kesehatan. Mungkin ini Pusdatin perlu mikirin Pak, membagi paket data pulsa itu harusnya juga dipantau itu Pak. Ada semacam yang mengingatkan lah Pak, bukan mengawasi jadi polisi, bukan, tapi Betul. mengingatkan. Betul. Ya, kami juga di setiap kali pertemuan kita harus selalu mengingatkan bagaimana pemanfaatan pembantuan kuota pulsa ini. Karena kan sulit dipantau gini, akan tetapi bisa diarahkan oleh gurunya, baik oleh guru kepada murid maupun kami terhadap atau kepala sekolah kepada gurunya. Jangan sampai dikasih pulsa untuk Gunakan ya Pak. gunakannya beda gitu, bukan untuk pembelajaran. Mungkin itu ya. Memang kalau bisa itu ya Pak, setiap orang melekat malaikatnya itu ada gitu lah. Amin. Insya Allah semua akan akan berubah ke masanya pelan-pelan. Ya. Terima kasih pencerahannya untuk Bapak Mustari dan Bapak Purwanto. Ini mohon maaf ini untuk sesi pertanyaan selanjutnya waktunya sudah cukup mepet. Ini sudah menunjukkan pukul 12:30 di NTB. Ini sudah waktu zuhur. Untuk pertanyaannya ya teman-teman nanti dipending dulu ya. Nanti akan ada sesi 30 menit lagi. Tapi sebelum itu mungkin kita foto bersama dulu ini Bapak dan Ibu. Jadi dimohon buka mic-nya. Ini mohon Kamera. betul.